Rea menghapus akunnya, lalu mengeluarkan kartu handphonenya itu dari sana. Sedikitpun ia tidak penasaran pada siapa yang mengirimkan chat padanya itu. Ia langsung mematahkan kartu itu dan membuangnya begitu saja, mengakhiri masa lalu dan hubungannya dengan orang-orang yang ada di kontaknya. Secepat itu pula Rea memakai kartu baru yang baru saja ia beli. Ia menghela nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Kalau aku diterima kerja nanti, aku sudah punya nomor yang baru untuk bisa dihubungi. Tidak akan ada yang menghubungi aku lagi di masa yang sudah-sudah. Semua berakhir, batinnya. Tiba-tiba Rea merasa mual. Ia mengambil botol minum dari tasnya, lalu meneguk airnya untuk sekedar menghanyutkan mualnya itu. Sebenarnya, Rea masih tidak tahu bagaimana nanti dengan nasib anak yang dikandungnya. Tapi, mengingat ibu dan adiknya yang menguatkannya, ia bertekad untuk tidak mengakhiri kehamilannya itu dengan tindakan-tindakan konyol. Meski sebenarnya ia pun belum mengerti bagaimana perasaannya terhadap janin di dalam rahimnya itu. Tidak bahagia juga tidak ingin mengakhirinya. Refleks tangan Rea mengelus perutnya. Ia pun tidak tahu bagaimana nasibnya nanti memiliki anak tanpa seorang ayah. Tiba-tiba ia teringat pada laki-laki yang meluluh lantahkan hidupnya, jiwa, raga, dan batinnya. Mengingat laki-laki itu membuat Rea benar-benar hancur, marah dan dendam menjadi satu. Lalu tiba-tiba ia tertawa getir. Apa pedulinya, dia pasti sudah berangkat ke New York untuk menikahi pacarnya. Batin Rea miris. Ia benar-benar benci pada laki-laki itu. Ia menepis air mata yang tidak sengaja jatuh di pipinya. Helaan nafas panjang Rea hembuskan, mencoba menguatkan diri dan hatinya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Hilang, ucap Sam menatapi layar handphone waitress yang ia pinjam. Coba hubungi, ucap Daniel. Panggilan itu tidak kunjung berdering. Sam juga mencoba dengan panggilan seluler dan hasilnya nomor itu salah. Artinya nomornya sudah terblokir. Bisa jadi dia merusaknya, ucap Daniel. Sam terdiam, keputusasaan tampak di matanya. Ia memberikan handphone itu kembali pada waitress. Makasih, ucap Sam. Apa tidak ada cara lain lagi? Tanya Sam pada Daniel, mencoba mencari setitik harapan lagi. Daniel menggeleng. Gue cuma tahu 3 cara itu, apalagi dia merusak SIM cardnya yang membuat nomornya itu terblokir. Sudah pasti nggak ada cara lagi untuk melacaknya, jelas Daniel. Sam mengusap wajahnya. Ia menunduk di meja itu dengan menopang kepalanya dengan kedua tangannya. Sorry Sam, gue nggak bisa bantu apa-apa lagi, ucap Daniel. It's okay, jawab Sam. Daniel tampak tidak nafsu lagi untuk memesan menu ketika melihat Sam dengan ekspresi yang tidak pernah terlihat olehnya. Lu benar-benar mencintainya, lirihnya. Gue nggak mau kehilangan dia, apalagi dia sekarang sedang hamil, liris Sam. Gue mau jujur nih Sam, tapi wajah lu itu memang sudah membuktikan ucapan lu, ucap Daniel menepuk pundaknya. Kalau lu butuh bantuan gue, lu bilang saja, mungkin gue bisa bantu yang lain, tawar Daniel. Ia simpati pada temannya itu. Sam menghela nafas sesak. Itulah yang ia rasakan sekarang. Ia menginginkan sesuatu, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Persis seperti sumpah Rea padanya. Ia sudah berusaha, tapi tidak ada yang tahu di mana Rea, di mana istri yang akhirnya dicintainya itu. Rea tidak sanggup lagi berjalan. Ia sudah berpenampilan rapi dengan kemeja putih dan rok hitam selutut, berusaha rapi dan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Namun hasilnya nihil. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia mencari tempat duduk untuk bisa sekedar istirahat. Dengan gemetar, Rea mengambil handphonenya dari tasnya dan meminta bantuan Haris. Ia tidak tahu lagi untuk meminta bantuan siapa. Ia tidak sanggup lagi berjalan pulang, ditambah perutnya yang begitu mual. Res, tolong aku, lirih Rea. Haris langsung panik mendengar suaranya. Re, kamu di mana? Tanyanya khawatir. Rea menyebutkan nama kantor yang terakhir ia datangi itu. Aku di dekat sini, ucapnya pada Haris. Astaga Rea, kamu ngapain ke sana? Melamar kerja. Aku akan ke sana sekarang.
Aku nggak terlalu jauh dari sana, ucap Haris mengakhiri panggilan itu. Saat itu juga Rea keringat dingin serta tubuhnya pun memucat, entah karena perutnya kosong atau karena beban pikirannya yang terlalu banyak hingga membuat tubuhnya itu lemah. Ia terus bertahan, menarik nafas perlahan, lalu membuangnya perlahan pula, mencoba sebisa mungkin untuk tidak kehilangan kesadarannya di sana. Sampai akhirnya Haris datang. Haris menepikan mobilnya di dekat kantor yang Rea sebutkan tadi. Ia langsung menatap ke kiri dan ke kanan, menyapu sekitaran dan sekelilingnya untuk menemukan Rea, hingga matanya itu melihat Rea yang duduk di keramik yang menjadi pot jeceran bunga di luar kantor itu. "Rea!" panggil Haris langsung menghampirinya. "Res, makasih sudah datang," ucapnya. Haris pun langsung mengangkat Rea untuk dia bawa ke dalam mobilnya. Ia langsung membawa Rea yang lemah dan pucat ke rumah sakit. Kondisi Rea yang sangat lemah membuatnya harus dirawat. Beruntung kandungannya masih baik-baik saja, walau itu akan berakibat fatal jika Rea terus-terusan dalam keadaan lemah seperti itu. "Aku nggak mau dirawat, Res. Kau nggak ada uang," lirih Rea. "Kamu tenang, Re. Aku akan bantu kamu." "Kenapa kamu selalu berusaha menolak, Rea?" tanya Haris lembut. Rea menggeleng. "Aku cuma nggak mau menyusahkan siapapun, Res," lirihnya. "Aku akan panggil ibu ke sini ya," ucap Haris pula. Rea menggeleng. "Biarkan aku pulang, Res. Nggak perlu dirawat," pintanya memohon. Haris pun menggeleng. Ia mengusap kepala Rea. "No, Rea, kamu harus dirawat. Aku nggak mau kamu sakit dan lemah," jelasnya. Setelah Haris pergi untuk menjemput Mira, Rea kembali menangisi dirinya, nasibnya dan hidupnya. Berapa banyak pun ia menarik nafas dan membuangnya perlahan, tetap saja kepahitan itu masih menyelimuti di hidupnya. Sampai malam hari, Sam mengurung dirinya di apartemen, tidak ingin melakukan apapun. Pikirannya beku. Ia tidak tahu harus mencari Rea kemana. Apakah ia akan mengelilingi setiap provinsi, kabupaten, daerah, dan desa di Indonesia? Tentu tidak mungkin. Sam menghela nafas panjang. Ia meluruskan tubuhnya di sofa yang tidak cukup untuk dirinya yang tinggi. Berbantal tangan, ia menatap langit-langit apartemennya. Ia sendiri tidak tahu bagaimana mengekspresikan kehampaan, ketakutan, dan kerinduannya itu. Rasa bersalah, berdosa, dan tanggung jawab yang tidak bisa ia tunjukkan. Entah sudah berapa jam Sam di apartemennya itu, tanpa makan, tanpa minum, tanpa melakukan apapun. Bahkan pakaiannya masih yang ia gunakan tadi pagi sewaktu bertemu Daniel di kafe. Tidak ada yang berganti. Alvan menelponnya. Sam mengangkatnya. "Gue di depan apartemen lo," ucap Alvan. Sam langsung berjalan gontai dan membukakan pintu untuk Alvan. Siang tadi Alvan sudah menanyakan hasil pelacakan yang Dani lakukan dan Sam sudah menjawabnya bahwa itu gagal. "Jadi sudah berapa lama lu mengurung diri di apartemen lu ini?" tanya Alvan. Ia pun langsung masuk. Sam tidak menjawab. Ia kembali berjalan gontai dan melemparkan tubuhnya di sofa di tempatnya semula. "Gue jadi merasa bersalah karena waktu itu nggak langsung bilang ke lu kalau Rea hamil," ucap Alvan, menyalahkan dirinya atas apa yang menimpa Sam. Sam menggeleng. "Mungkin ini memang karma untukku," lirihnya. Alvan menghela nafas. Ia ikut memikirkan bagaimana lagi cara agar bisa mencari dan mengetahui keberadaan Rea dan keluarganya. Sam memejamkan matanya dengan menempelkan punggung tangannya di keningnya. Seketika bayangan Rea melintas di pandangannya saat wanita itu berusaha menggodanya di malam pertama pernikahan mereka. Sam tahu Rea berusaha untuk mendapatkan perhatiannya agar ia bisa melemahkannya. Namun meski begitu Sam tetap melakukan apa yang disuruh oleh keinginannya. Berapa kali ia melakukannya pada Rea, bahkan ia tidak peduli dengan perasaan dan kedinginan wanita itu. Ia tidak peduli dengan lukanya. Ia terus mencari keinginannya, mencapai puncaknya sendiri. Sam menelan ludahnya kelak, tanpa terasa ekor matanya sudah basah dan nafasnya berat. "Sudah puas, Tuan Sam?" terngiang-ngiang pertanyaan Rea yang berbisik di telinga Sam. "Rea!" teriak Sam memanggil frustasi. Alvan menyaksikan kefrustasian temannya itu.
Apa ada gunanya lu berteriak gak jelas kayak gini? Tanyanya. Sam menutup wajahnya. Bukan lu yang rasain, Van, gumamnya. Alvan terdiam dan menghela nafas. Kalau lu gak bisa ngasih solusi dan saran, mending lu pulang, usir Sam. Gue memang gak tahu harus ngasih saran apa. I have no idea. Tapi sebagai teman, gue khawatir keadaan lu. Secara lu gak pernah kayak gini sebelumnya, jelas Alvan. Seketika hening. Sam hening dengan pikirannya yang kacau. Alvan bingung mencari solusi untuk menenangkan temannya. Daniel, tidak ada cara lain lagi? Tanya Alvan. Sam menggeleng putus asa. Menurut gue gak ada gunanya juga lu stres dan mengurung diri kayak gini. Lu sudah makan? Tanyanya. Sam tidak menjawab. Lebih baik lu fokus ke diri lu dulu, tuntaskan masa lalu dan keluarga lu. Coba pikir, kalau lu kayak gini terus, apa yang lu dapatkan? Lu sakit, kerjaan lu bakal berantakan, keluarga lu juga mungkin bisa saja menyiapkan rencana untuk lu, jelas Alvan. Terus kapan gue akan menemukan Rea? Tanya Sam. Alvan terdiam. Siapa yang tahu? Hanya waktu keajaiban yang akan menjawabnya. Tapi kalau lu gini terus, apa Rea juga akan datang dengan sendirinya? Enggak kan? Tanya Alvan. Rea, liris Sam menekan kepalanya. Rea dirawat di rumah sakit. Mira pun sudah menjaga anaknya itu. Berulang kali ia mengucapkan terima kasih pada Hares yang sudah menolong anaknya. Sania di mana, Bu? Tanya Hares yang belum melihat adik dari wanita yang dia cintai itu. Belum pulang kerja, jawab Mira. Kerja? Tanya Hares. Mira mengangguk. Hares menatap Rea. Dia cari kerja karena mau membantu keuangan di rumah, lirihnya. Apa sih Re, kurangnya aku? Izinkan aku menghidupi kamu, ibu dan adik kamu, pinta Hares. Rea terdiam. Begitu juga dengan Mirah yang tidak ingin ikut campur. Ia tidak ingin mencampuri masalah hati anaknya itu. Kamu gak ada kurangnya, Res. Kamu terlalu baik. Aku terlalu banyak berhutang sama kamu, lirih Rea. Jadi kamu anggap semua kebaikanku selama ini hutang, Re? Tanya Hares kecewa. Rea menelan ludahnya kelak. Bukan gitu, Res, tapi aku gak pantas sama kamu, lanjut Rea. Kalau begitu bayar hutang kamu, Rea, semuanya, lirih Hares. Ia memegang tangan Rea. Kenapa kamu begitu kejam, Re? Tanyanya. Rea menggeleng. Ia pun memegang tangan Hares. Kamu terlalu baik, Res, lirihnya. Hares mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kotak kecil berwarna merah. Ia membukanya dan menunjukkan sebuah cincin di sana. Aku masih menunggu jawabanmu, Re. Lirih Hares memberikan cincin itu. Rea menutup mulutnya. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana menolak Hares. Bukan karena ia tidak cinta, tetapi karena perasaannya yang menganggap dirinya tidak pantas untuk laki-laki sebaik Hares. Namun, terus-terusan menyusahkan laki-laki itu pun membuatnya semakin merasa jahat. Aku akan pikirkan, Res, ucap Rea tersenyum. Senyum Hares pun merekah. Mendengar jawaban Rea dan senyuman itu, Hares mengusap pipi Rea. Kamu cepat sembuh ya, ucapnya. Sejak hari itu, Sam melakukan apa yang Alvan katakan, menjalankan hari-hari sebagaimana biasanya, menghadapi keluarganya, dan melakukan pekerjaannya. Namun, ternyata semua semakin berat. Sam tidak pernah fokus saat meeting. Kalau bukan karena asistennya yang cekatan, mungkin Sam akan banyak kehilangan klien. Ia juga tidak pernah ingat jadwal makannya. Pikirannya selalu penuh akan kekhawatiran, rasa bersalah, dan bertanya-tanya di mana Rea. Makan siang, Tuan. Rico, si asisten, membawakan makan siang untuk bosnya itu. Sam menyudahi tatapannya yang sejak tadi melihat foto pernikahannya dengan Rea di gawainya. Entah di mana dirinya dan rasa kemanusiaannya saat itu. Kenapa wanita secantik itu bisa ia siksa dan hinakan hanya karena membela adiknya yang sampah? Apa ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya Rico lagi. Sam menggeleng. Rico mengangguk dan ingin keluar dari ruangan Sam. Rico, panggil Sam. Iya, Tuan, sahut Rico. Kau sudah punya istri dan anak kan? Tanya Sam. Rico tersenyum dan mengangguk. Seperti yang Tuan tahu, ucapnya. Bagaimana rasanya saat kau
tahu pertama kali istrimu hamil? Tanya Sam lagi. Riko mengulas senyum di wajahnya, berbanding jauh dengan wajah Sam yang begitu kusut. Matanya itu menunjukkan kualitas tidurnya yang tidak baik. Sangat senang Tuan, itu adalah kabar terindah. Setelah aku menikah 3 tahun dengan istriku. Jelasnya 3 tahun? Tanya Sam. Ia masih belum mendekati menu makan siangnya di meja sofa ruangannya itu. Iya Tuan, setelah menunggu selama 3 tahun, akhirnya istri saya hamil. Penantian yang cukup lama bagi kami. Jelasnya. Bukankah harusnya Sam lebih senang dari Riko? Raya bahkan sudah hamil setelah 2 bulan pernikahan mereka. Tapi kenapa kebahagiaan itu tidak bisa dia rasakan? Kepahitanlah yang ia dapatkan karena tidak kunjung menemukan Rea. Riko, kemana lagi aku harus mencari Rea? Tanya Sam. Riko terdiam. Apa Tuan sudah mencari ke rumahnya? Tanyanya. Sudah, rumah itu ditinggal begitu saja tanpa ada jejak yang mengatakan kemana mereka pergi. Jawab Sam. Maksud saya rumah sebelum rumah yang Tuan belikan. Jelas Riko. Maksudmu rumahnya yang dulu? Tanya Sam menatap Riko. Riko mengangguk. Aku tidak mungkin mencari tahu ke sana secara langsung, ucap Sam. Serahkan saja pada saya Tuan, akan saya cari tahu. Saya paham kalau Tuan yang langsung ke sana pasti akan menimbulkan isu-isu. Biar saya cari tahu sendiri Tuan. Siapa tahu ada tetangga tahu di mana kampung mereka atau asal mereka. Jelasnya. Kalau begitu, apa kau sudah selesai makan siang? Kau bisa langsung mencari informasi ke sana, ucap Sam. Ia pun beranjak dari meja kerjanya dan duduk di sofa menghadap menu makan siangnya yang disiapkan Riko. Riko prihatin melihat bosnya yang biasa tegas. Kini Sam terlihat lebih berperasaan. Biasanya ia tidak akan memperdulikan kondisi orang lain untuk menyuruhnya, apalagi asisten pribadinya itu. Namun kali ini, sebelum menugaskannya, ia menanyakan apakah Riko sudah makan siang. Sebagian asisten yang sudah lama mengenal Sam, hal itu membuat Riko senang dan bersyukur. Sudah Tuan, kalau begitu saya permisi, ucapnya undur diri. Rea sedang membuat susu untuknya, namun ternyata sudah habis. Ia pun mengurungkan niatnya untuk membuat susu itu. Ia langsung membuang kotak susunya. Sudah habis ya? Tanya Mira yang datang ke dapur. Rea mengangguk. Iya Bu, jawabnya tersenyum mencoba menyembunyikan kemirisan hidup itu. Kita beli ya, ujuk Mira. Nggak usah Bu, Rea udah mulai bisa makan kok. Nggak usah minum susu lagi. Jelasnya berbohong. Ia mengisi gelas yang tadinya ingin membuat susu hanya diisi oleh air biasa, lalu ia pun minum. Nggak tahu lagi Bu, harus cari kerja di mana, ditambah kondisi Rea yang kayak gini. Dirinya Mirah menarik kursi dan duduk di hadapan Rea. Ia pun ikut sedih melihat keadaan mereka. Rea menghela nafas. Ia teringat Haris. Bu, gimana Haris menurut ibu? Tanyanya. Mira terdiam. Rea memang selama ini terpaksa berbohong soal perasaan Rea. Semua itu karena laki-laki iblis itu. Rea nggak mau Haris terseret masalah karena dia. Tapi jujur perasaan Rea masih ada untuk Haris. Tapi apa pantas Bu? Aku untuk Haris, liriknya. Soal itu kamu yang tahu Re, jawab Mira. Tapi rasanya jahat juga kalau Rea terus-terusan menerima kebaikan dan menyusahkannya, sedangkan Rea terus menggantungnya. Diri Rea menunduk. Mira terdiam. Apa Rea sebaiknya menerima lamaran Haris Bu?